hadir kembali sang ikonik Adidas F50. Oke, kali ini di depan gua ada dua buah box dari Adidas. Boxnya sih sama aja kayak box Adidas seperti biasanya ya. Tapi di sini dia ada tulisan F50 League Made in Cambodia. Apakah beda made in-nya? Oh, sama. Oke. Langsung aja kita buka boxnya. Nah, ini dia Adidas F50. Kita keluarin dulu. Nah, ini dia sepatunya. Lahirnya kembali sepatu yang ikonik. Adidas F50 kembali dari masa depan untuk membuka kecepatan yang dapat mengubah jalannya pertandingan. Sepatu yang pertama hadir di tahun 2004 dan terus berkembang dari F50 Plus hingga F50 Adi Zero. Dan kali ini F50 hadir kembali dengan desain baru yang lebih modern. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah versi League-nya, di mana pada sepatu Adidas ini terdapat 4 tier atau grade. Di mana yang pertama atau yang tertinggi ada Elite, lalu ada Pro di urutan kedua, lalu ada League di urutan ketiga, dan yang terakhir ada Club di urutan terakhir. Dan sepatu ini hadir dalam versi sepatu bola dan futsalnya, serta hadir dengan warna white, red, blue. Ini tuh perpaduan antara warna putih, biru, dan juga warna merah ke orange-orange-nan gitu ya. Langsung aja next kita bahas ke bagian desainnya. Pada bagian desainnya hadir dengan desain yang elegan, yang mendefinisikan kecepatan. Untuk bagian detailnya, pada bagian sampingnya ini dia ada logo dari Adidasnya, garis 3. Dan ada tulisan F50. Dan di sini dia ada tulisan Sprint Grid. Dan di sebelah sini juga sama ya, ada tulisan F50 dan logo Adidasnya. Untuk bagian belakang ada logo Adidasnya. Dan sedangkan untuk yang futsalnya ini dia berbeda ya. Apa sih bedanya? Nah, kalau untuk yang futsalnya ini dia warnanya lebih polos ya, nggak ada desain apa-apa. Dan juga hanya ada logo dari Adidasnya dan nggak ada tulisan F50-nya. Selebihnya sama ya, mulai dari bagian belakangnya juga sama. Next kita bahas ke bagian materialnya. Pertama-tama kita bahas ke bagian uppernya dulu. Pada bagian uppernya menggunakan bahan fiber skin yang ringan dengan tekstur sprint green. Untuk tekstur pada bagian uppernya ini dia bertekstur, sangat-sangat bertekstur dan berasa nih untuk teksturnya. Ini teksturnya garis-garis gitu ya, kalian bisa lihat sendiri. Menggunakan lidah berbahan sintetis dan dilengkapi dengan tali pipi 2 layer. Dan lidahnya ini dia kayak ada bantalannya lagi ya, terutama pada bagian futsalnya ini dia kayak ada bantalannya lagi di bagian lidahnya. Nah, selain ada bantalannya pada bagian lidahnya ini dia juga menyatu dengan bagian bawah insole-nya nih. Kalian bisa lihat sendiri, ini menyatu jadi enak banget yang pasti. Untuk material dari futsal footballnya itu sama ya, yang membedakan hanya ketebalan dari material antara futsal dan footballnya. Ini kayaknya yang futsalnya ini dia lebih tebal ya, sama di bagian depannya yang futsalnya ini dia kayak ada bagian halus-halusnya gitu. Kalian bisa lihat sendiri nih pada bagian depan hingga bawah sampingnya. Next kita bahas ke bagian insole-nya nih. Apakah bisa dilepas untuk insole dari sepatu ini? Insole-nya dia dilem ya, nggak bisa dilepas. Untuk yang FG-nya atau yang football-nya, gimana yang futsalnya? Sama, yang futsalnya juga dilem, nggak bisa dilepas. Pada insole-nya menggunakan bahan Eva Shock Liner dan dilapisi bahan tekstil di bagian atasnya. Untuk tekstur pada bagian insole ini dia teksturnya halus ini. Keren, keset-keset gitu aja. Tapi ini halus ini teksturnya. Halus kayak halus-halus gimana gitu. Tapi nggak yang bikin licin ya. Ini tuh halusnya halus yang berkualitas. Untuk warna dari insole-nya dia berwarna orange. Dan ada logo dari Adidas dan tulisan F50. Untuk insole dari futsalnya juga sama ya. Untuk mulai dari teksturnya dan juga warna dan tulisannya. Oke, next kita bahas ke bagian outsole-nya.
Pada bagian outsole footballnya menggunakan sprint plate 360 yang dirancang untuk daya dorong saat berlari dengan kecepatan tinggi. Dan outsole-nya ini terbuat dari bahan TPU dengan menggunakan stud atau pull bertipe mixed stud, kombinasi dari blade dan round stud. Stud untuk meningkatkan kecepatan, kelincahan, dan kestabilan. Dengan jumlah stud atau pull 13. Untuk tekstur pada bagian outsole ini dia teksturnya hanya garis-garis gitu aja ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan juga di sini dia ada logo dari Adidasnya yang warnanya menyatu. Untuk warnanya dia berwarna putih, tapi dia kayak ada warna, kalau kena sinar cahaya gitu dia kayak ada warna ungu-ungunya gitu ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk stud atau pullnya ini dia warnanya sama dengan outsole-nya, tapi di bagian depan ini dibedain nih, yang 4 studnya ini dia berwarna orange. Sedangkan untuk outsole futsalnya terbuat dari bahan rubber dan dilengkapi dengan midsole yang berbahan pailan. Untuk tekstur pada bagian outsole ini dia teksturnya garis-garis gitu ya, kalian bisa lihat sendiri. Berwarna putih pada bagian outsole-nya dan ini ada logo serta tulisan Adidas yang warnanya juga menyatu. Dan untuk rubbernya ini dia misah ya, di bagian atas atau bagian depan dengan bagian belakang atau bagian bawahnya. Next, kita bakalan ukur ketebalan outsole dan midsole-nya menggunakan ukuran ini. Untuk ketebalan outsole dan midsole-nya, dia ada di angka 24 mm atau 2,4 cm. Next, kita bakalan tes kempukan sepatu ini menggunakan alat yang bernama durometer. Semakin kecil angkanya, maka akan semakin empuk. Pertama-tama kita tes terlebih dahulu untuk yang midsole-nya. Untuk midsole-nya ini dia ada di angka 40. Untuk outsole-nya dia ada di angka 70. Oke. Next, kira-kira berapa sih berat dari kedua sepatu ini? Langsung aja kita cobain timbang. Kali ini gue menggunakan size 42 ya, karena di setiap size-nya itu bakalan berbeda-beda hasil timbangannya. Ini udah kosong, langsung aja dimulai dari 0. Untuk yang footballnya ini dia ada di angka 237 gram menggunakan size 42. Bagaimana untuk yang futsalnya? Ini udah kosong, sama size-nya 42. Untuk yang futsalnya dia ada di angka 247 gram menggunakan size 42. Oke, next. Kira-kira gimana sih rasa dari kedua sepatu ini? Langsung aja kita cobain. Nah, ini dia Adidas F50 seri footballnya. Yang pertama gua rasain, nanti gua kasih tahu di studio. Untuk keringanannya sepatu ini tuh menurut gua ringan ya. Ringan. Untuk kelenturannya dia ada di sedang-sedang saja. Ini untuk bagian depannya. Bagian sampingnya. Bagian belakangnya. Serta outsole dari Adidas F50 League. Dan gimana buat rasanya? Pakai dribbling tipis-tipis. Wih, mantap juga nih. Anjay, coba kita proper. Mantap. Oke, kira-kira seperti itu. Kita naik ke sepatu selanjutnya. Nah, ini dia Adidas F50 League yang seri futsalnya. Yang pertama gue rasain, nanti gue jelasin di studio ya. Untuk keringanannya, sepatu ini tuh ringan ya. Menurut gue sepatu ini tuh ringan. Untuk kelenturannya, ya dia ada di sedang-sedang saja. Dan sepatu ini cukup empuk karena sepatu ini dilengkapi dengan midsole. Dan untuk bunyi-bunyian, oke, bagian depannya, bagian sampingnya, bagian belakangnya, serta outsole dari Adidas F50 League. Dan gimana buat dipakai dribble? Pakai buat oper.
Oke ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita kembali lagi ke studio. Oke, tadi setelah gue cobain, tadi gue menggunakan sepatu ini menggunakan size 42 ya, yang dimana ternyata 42 dari sepatu ini itu ada di angka 26,5 cm. Dan kaki gue ada di angka 26,8 cm. Kalau kalian mau lihat size chart-nya, bakalan gue tampilin di sini. Oke, dan ya, sepatu ini tuh ngepres di kaki gue. Ini masuknya sih nggak muat karena kesalahan gue ya, bukan karena sepatunya. Mungkin kalau gue up satu size lebih tinggi, emang bener-bener ukuran gue, ini pasti enak banget sepatunya. Asli, karena sepatu ini tuh ringan dan juga dipakai dribblingnya oke ya. Ini tuh sepatu enak sih, gue suka sepatunya. Kalau bisa gue kasih nilai, sepatu ini gue kasih di angka 8,9. Kenapa sih 8,9? Karena ini dia, hadir kembali sang ikonik Adidas F50. Ya mungkin kalian yang udah pernah punya sepatu ini, mungkin kalian udah lama banget nggak menanti-nanti sepatu ini. Sebenarnya ada sih yang F50 lainnya, tapi itu tuh F50 yang plus, yang Adizero. Ini tuh yang pure, bener-bener F50. Dan ya, dia udah lama nggak muncul, akhirnya muncul lagi yang F50 biasa, nggak ada plus dan juga nggak ada Adizero. Dan ini tuh dulu ikonik banget ya. Untuk sepatu ini ya, sepatu ini tuh ikonik banget, tapi dia ada pembaruan lagi, diperbarui lagi ya, sampai yang sekarang ini dia lebih modern desainnya, nggak yang desain lama, tapi diperbarui lagi oleh Adidas dengan lebih modern. Ini cocok banget buat kalian yang pecinta atau yang dulu pernah punya F50 dan pengen nostalgia tapi yang lebih baru, desainnya nggak ketinggalan. Sepatu ini cocok banget buat kalian. Oke. Next. Dan juga untuk yang futsalnya, tadi gue belum jelasin juga. Yang futsalnya juga sama. Ini gue salah size. Tadi gue pakai 42 juga. Ini ya harus up size satu size lah. Ini pasti enak banget di kaki gue. Nyaman dan juga sepatunya cukup ringan. Dan ini, selain ini, plusnya itu ada di bagian lidahnya ya. Untuk yang futsalnya ini, dia lidahnya ada bantalannya lagi. Ini kalian bisa lihat sendiri. Ini dia ada bantalannya lagi. Tadi pas gua pakai ini emang ngebantu banget sih, jadi lebih empuk. Nggak tahu ya kalau buat nendang-nendang pakai ini bakal ngebantu apa enggak, karena gua belum coba buat nendang-nendang. Jadi sepatu ini oke sih, sama. Untuk penilaiannya sama untuk yang football maupun yang futsalnya, ada di angka 8,9. Oke. Next, kira-kira berapa sih harga dari sepatu ini? Untuk harga dari Adidas F50 Like ini, dia dibanderol dengan harga retail 1.400.000 dan didiskon 15% menjadi 1.190.000. Harga yang barusan gue sebutin itu harga per hari ini video dibuat, karena harga sewaktu-waktu bisa berubah. Kalau kalian tertarik dengan sepatu ini, kalian bisa order melalui website King of Dribble dengan cara masukkan alamat website King of Dribble di kingofdribble.co.id. Dan kalian pilih produk yang kalian inginkan. Pilih size sepatu yang sesuai, lalu klik buy now. Isi nama, nomor telepon, email, dan alamat lengkap. Lalu klik pay. Gimana? Mudah bukan berbelanja di website King of Dribble, dan juga banyak diskon dan promo menarik yang bisa kalian dapatkan. Oke, sekian aja review kali ini. Review kali ini berdasarkan riset dan pendapat pribadi. Kalau ada dari kalian berbeda pendapat, kami mohon maaf. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih. King of Dribble melangkah untuk menjadi pemenang.